Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Bayu Putra di pelajaran sejarah. Oke, terima kasih atas ananda-ananda sekalian dari kelas 11 MIA Al-Iza Leadership School. Terima kasih masih setia dengan kita untuk belajar dari rumah. Ya, kita tahu bahwasanya pemulangan santri ini juga bagian dari pencegahan sebagai ikhtiar kita mencegah penyebaran COVID-19. Tapi tentu saja Ananda sekalian tetap harus belajar dari rumah. Maka dari itu saya buat video ini sebagai media pembelajaran online jarak jauh dengan Ananda sekalian. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan kembali merefresh, mengingat-ingat kembali lagi materi yang pernah kita pelajari. Kalau kita lihat di belakang nih, untuk kelas 11 MIA secara umum kita akan kembali membahas mengenai KD 35 dan 45. Kita akan mereview kembali untuk hari ini mengenai bagaimana atau sifat imperialisme Jepang di Indonesia, karena memang pendudukan Jepang dengan penjajahan Belanda ada perbedaan. Oke, sebelum kita belajar, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar pembelajaran kita diberikan berkah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas kembali. Tapi ingat, di akhir pembelajaran nanti tetap Ananda akan diberikan evaluasi untuk penilaian per KD. Jadi yang kemarin nilainya mungkin belum maksimal, ayo semangat dikerjakan lagi. Supaya dikejar lagi, supaya poinnya bisa seenggaknya menyamai teman-temannya yang sudah baik. Oke, yang pertama adalah dimulai dari, saya hapus dulu. Nah, ini restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji adalah pengembalian kembali hak-hak kaisar. Jadi kalau dulu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwasanya kekuasaan terbesar ada di tangan shogun atau panglima perang. Nah, pada masa restorasi Meiji, banyak daimyo-daimyo, tuan tanah, daimyo itu tuan tanah, yang berpihak kepada kaisar dan akhirnya merebut kekuasaan shogun dan dikembalikan kepada kaisar. Jadi di Jepang terjadi perubahan yang besar. Nah, perubahan ini yang disebut sebagai restorasi Meiji. Nah, seiring berkembangnya waktu, restorasi Meiji ini menciptakan sebuah iklim industri. Jadi Jepang yang tadinya menjadi negara tertutup tiba-tiba terbuka. Nah, industri berkembang pesat dan akhirnya banyak pabrik-pabrik yang berdiri. Nah, seiring bertumbuhnya pabrik ini, tentu saja Jepang membutuhkan bahan baku. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran pertama mereka adalah mencari bahan baku di mana? Tentu saja di negara luar. Di mana itu? Ya, tetangganya sendiri, yakni Semenanjung Korea. Sayangnya pada waktu itu Semenanjung Korea masih di bawah kekuasaannya Cina. Maka meletuslah perang yang namanya Perang Perang Sino-Jepang pertama antara Cina dan juga Jepang. Dalam perang ini Jepang lebih diunggulkan karena tentu saja kekuatan militernya meningkat karena restorasi Meiji itu sendiri. Nah, hasilnya adalah dibuatnya perjanjian antara Korea dan Jepang. Tapi tunggu dulu sebentar. Korea kan awalnya dikuasai oleh dikuasai oleh Cina nih. Nah, tapi karena Cina kalah perang, akhirnya Jepang menguasai Korea. Korea diberikan kemerdekaan, melepaskan diri dari Cina dan menjadi negara bonekanya Jepang dan selalu memasok bahan mentah untuk Jepang. Nah, hal itu diperkuat dengan adanya perjanjian Korea Jepang pada tahun 1876. Nah, apa isinya? Yakni memaksa Korea untuk membuka jalur perdagangan. Ingat ya, perjanjian Korea Jepang ini adalah memaksa Korea untuk membuka jalur perdagangan antara Korea dengan Jepang. Tentu saja perdagangan bahan mentah untuk industri. Nah, di sisi lain,
di sebelah barat belahan bumi, Prancis ternyata kalah dari Nazi Jerman. Otomatis negara jajahan Prancis yang ada di Asia Tenggara kayak Kamboja, Laos, dan Vietnam ini disebut sebagai negeri Indochina. Kenapa disebut seperti itu? Ya nanti silakan bertanya. Oke, negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam yang tadinya dikuasai oleh Prancis tidak memiliki tuannya lagi. Akhirnya apa? Hal itu dilihat oleh Jepang sebagai sebuah peluang. Akhirnya Jepang datang menguasai negara-negara ini. Nah, langkah Jepang seolah-olah muluskan, akan tetapi ternyata ada yang tidak senang dengan itu. Siapa? Ya, Amerika, United States of America. Amerika menganggap bahwa langkah Jepang ini terlalu membahayakan. Ditakutkan akan ada saingan baru bagi Amerika di wilayah Asia Pasifik. Dan benar saja, Jepang pada akhirnya berpihak kepada blok blok pusat. Jepang berpihak pada Jerman dan Italia pada Perang Dunia II. Akhirnya apa? Melalui persekutuan. Apa? Ada yang masih ingat? Persekutuan, saya hapus dulu. Nah, Abdacom. Ayo, pakai masih ingat Abdacom itu ada apa? Abdacom ini adalah persekutuan antara Amerika, British, Dutch, and Australia Common. Artinya apa? Antara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia itu membentuk persekutuan. Apabila negaranya atau jajahannya diserang, maka negara-negara anggotanya wajib ikut melindungi. Nah, Amerika menganggap bahwasanya kehadiran Jepang di Asia Tenggara membahayakan Hindia Belanda. Hindia Belanda kita tahu Indonesia adalah wilayah jajahan dari Belanda. Akhirnya dimulailah perseteruan antara Jepang dan Amerika hingga nanti pada akhirnya Jepang membom atom Jepang menyerang wilayah Pearl Harbor, dan nanti juga Amerika akan membalas dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, apa saja anggotanya Abdacom? Ayo ingat-ingat. Amerika, British, Dutch, and Amerika. Nah, ini insya Allah masuk dalam evaluasi nanti. Ayo, jadi habis ini Anda sekalian akan diukur ketercapaian pembelajarannya melalui evaluasi, melalui soal tentunya. Nah, kalau dilihat nih pola imperialisme Jepang menguasai Indonesia itu lebih mengarah ke imperialisme militer. Lihat, 3 kali saya katakan, berarti itu adalah hal yang penting. Mengapa demikian? Karena memang kedatangan Jepang di Indonesia utamanya untuk tujuan militer. Kenapa? Karena Jepang menghadapi Perang Dunia II, lebih tepatnya di poros Asia Pasifik. Ia harus menghadapi Amerika. Maka dari itu Jepang membutuhkan bantuan, bukan hanya bahan mentah, tetapi juga butuh bantuan tenaga. Nah, oleh karena itu si Jepang ini menerapkan pola imperialisme militer. Jadi benar-benar menggunakan militer. Berbeda mungkin dengan Inggris yang lebih mengedepankan imperialisme kapitalis, karena Inggris menjadikan negara jajahannya sebagai pasar. Oke, berikutnya adalah Jepang sendiri memiliki kebutuhan yang besar terhadap negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja selain bahan mentah seperti saya katakan tadi, yaitu sumber daya manusia sebagai tentara pendukung. Karena memang Jepang mempersiapkan wilayah Asia Tenggara ini sebagai medan tempur dengan Amerika Serikat. Nah, antara Jepang dan Indonesia sendiri ini bisa dibilang ada hubungan mutualisme dalam tanda kutip, karena memang Jepang membutuhkan bantuan tenaga dari Indonesia dan Indonesia membutuhkan kemerdekaan. Nah, kita tahu terjadi kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Bahkan telah dibentuk BPUPKI dan BPKI dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada semacam hubungan mutualisme di mana Jepang bisa menjanjikan kemerdekaan, Indonesia bisa memberikan tenaga, tentara, seperti contohnya peta pembela tanah air. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Ayo kita ingat-ingat lagi istilah apa yang kita dengar tadi. Ada
restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah pembaharuan di mana dulunya yang berkuasa adalah shogun, kemudian shogun diturunkan dan berganti kekuasaannya ke kaisar. Betul sekali. Yang kedua adalah ada tadi kita mengenal istilah daimyo. Daimyo itu apa sih? Daimyo itu adalah tuan tanah secara gampangnya. Jadi zaman dulu ada seperti macam penguasa-penguasa daerah yang diberikan kekuasaan untuk mengelola tanah oleh shogun dan juga oleh kaisar itu sendiri. Mungkin dari sini cukup sekian pembahasannya, tidak usah terlalu mendalam karena kemarin sudah kita bahas juga. Ini hanya sebagai pengingat dan juga penambahan nilai kalian di KD 34 dan 35 dan 45 nanti. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.